Tensinya berapa, Pak? Oh, tensinya saya 140. Wah, Bapak termasuk darah tinggi, ini sudah bahaya ini ya. Ini konsep. Tingginya tekanan darah itu disease. Teman-teman pusing atau tidak dengan tensi yang tinggi itu subjektif, itu illness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofinya sakit. Nah, ternyata yang kita sebut sakit itu jenisnya 3 kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama disease, yang kedua illness, yang ketiga sickness. Ini beda. Kalau disease itu yang terjadi dengan tubuh kita. Kalau illness itu yang kita rasakan. Kalau sickness itu konsep sakit. Ya, misalnya kepala kita terbentur sehingga terus ada ya bengkaknya. Nah, kepala bengkak itu disease. Terus kita merasa senut-senut. Nah, senut-senutnya itu illness. Terus kamu ke dokter terus dikasih konsep. Ini namanya sampean memar, namanya sakit ini, obatnya harus ini. Nah, itu sickness-nya. Kalau yang pertama sifatnya objektif, disease itu objektif itu ya faktanya. Kepala yang bengkak, tangan yang berdarah, gigi yang copot, ini kan objektif. Tapi kalau illness ini subjektif. Ada orang kepalanya bengkak, santai saja. Sakit kayak gini ringan, bagi dia kayak enggak sakit. Itu subjektif. Ada yang kesenggol dikit sudah teriak-teriak, ada yang parah santai saja. Itu illness, sifatnya sangat subjektif. Yang ketiga, sickness. Kalau sickness ini namanya intersubjektif. Kesepakatan. Jadi kan di situ ada konsep, ada teori tentang sakit. Tensinya berapa, Pak? Oh, tensinya saya 140. Wah, Bapak termasuk darah tinggi, ini sudah bahaya ini ya. Ini konsep. Tingginya tekanan darah itu disease. Teman-teman pusing atau tidak dengan tensi yang tinggi itu subjektif, itu illness. Terus divonis punya penyakit darah tinggi, hipertensi, itu sickness. Bisa saja orang secara sickness dia diputus parah, tapi illness-nya dia santai saja. Dan ternyata ya umurnya panjang. Nah, bisa saja begitu. Ini nanti di Foucault, beliau banyak bahas yang nomor 3. Jadi yang sickness ini, bahwa sakit atau tidak itu kadang-kadang sifatnya kesepakatan orang pinter-pinter. Kita hanya objeknya. Kita sering ditakut-takuti. Wah, ini sudah gejala ini sudah. Terus kita divonis ini, divonis itu. Terus kita panik. Karena panik terus sakit beneran. Kita sering begitu. Baik. Jadi nanti ada alirannya di filsafat. Kok membahas rasa sakit hanya disease-nya saja, namanya naturalisme. Yang objektif tadi loh. Hanya lihat, oh sekarang tensinya 140, 150, oh kepalanya bengkak. Hanya ini yang dibahas, yang terjadi dengan organ atau tubuh kita ya. Ini namanya naturalisme. Kalau yang dibahas illness-nya saja, yang kita rasakan saja, itu namanya instrumentalisme. Kalau yang dibahas kesepakatan teori-teori kedokteran, konsep-konsep tadi, namanya konstruktivisme. Jadi ini beda-beda, ini wawasan awal ya. Sebelum teman-teman nanti
memahami pikirannya Foucault. Jadi beliau ada di ranah ketiga yang melihat sakit itu seringkali urusan kesepakatan. Biasanya kesepakatan ahlinya, atau istilahnya Foucault orang yang punya kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan di dunia kesehatan ya para ahli medis, dan kita objeknya. Jadi bisa saja sebenarnya ya kalau untuk tubuh kita tidak sakit kok, kita tidak tapi begitu divonis dokter ya kita tetap diklasifikasi sebagai sakit. Apalagi yang mental. Nah, kalau fisik sih mending, tapi mental ini loh. Mental itu kan nanti mengkategori ini waras, ini tidak waras. Ini normal, ini tidak normal. Dan itu kalau model kesepakatan itu kayak dulu Ronggo Warsito. Kalau semua orang sudah tidak waras, ada satu orang waras, ya satu orang waras ini yang dianggap tidak waras. Jadi normal tidak normal, waras tidak waras itu kadang ya kesepakatan. Di sini mayoritasnya apa? Yang beda dengan semua orang satu ini mesti dia akan dianggap yang tidak normal. Yang mayoritas itulah yang punya kuasa memutuskan ini normal, yang itu tidak normal. Saya akhiri sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.